Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasbul Anwar, NIM A1J223027 dari program studi sastra Indonesia dari ruang 3. Maksud dan tujuan saya ingin membuat video ini adalah saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kajian Karakter Tokoh dalam novel Leo karya Testa, kajian psikologi Sigmund Freud. Untuk yang pertama, saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Sastra selalu menjadi jendela bagi kita untuk melihat dan juga memahami kehidupan manusia secara lebih dalam. Melalui cerita-cerita yang dihadirkan dalam novel, kita diajak untuk menyelami berbagai pengalaman, perasaan, dan juga pergaulan batin yang dialami tokoh-tokoh di dalamnya. Dalam kajian sastra, pendekatan psikologi sastra menjadi salah satu cara yang sangat menarik untuk menggali sisi psikologis tokoh. Penelitian terhadap sastra sangat penting. Kenapa? Karena sastra memiliki keunikan dalam mengungkapkan pengalaman dan kondisi jiwa manusia yang tidak selalu bisa dijelaskan secara ilmiah ataupun juga empiris. Objek penelitian pada penelitian saya ini adalah berupa novel yang dipilih karena novel ini memiliki kelebihan dalam menyajikan cerita yang lebih lengkap dan rinci dibandingkan bentuk sastra lain, misalnya seperti cerpen dan juga puisi. Karya sastra yang menjadi objek penelitian yaitu Leo karya Testa. Testa merupakan pengarang produktif dengan sejumlah karya yang telah ditertibkan dan mendapat perhatian pembaca. Novel Leo dipilih karena telah mendapat banyak pembaca di aplikasi Wattpad dan memiliki angka penjualan yang signifikan. Hal ini menandakan penting dan luasnya pengaruh novel ini. Untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Karena teori ini mampu mengungkap struktur kepribadian, ID, ego, dan juga superego. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana karakter tokoh-tokoh Leo dalam novel Leo karya Testa dapat dianalisis menggunakan pendekatan psikologi sastra Sigmund Freud. Yang kedua, apa saja konflik batin yang dialami oleh tokoh-tokoh Leo yang mencerminkan interaksi antara id dan juga superego. Yang ketiga, bagaimana konflik psikologis tersebut mempengaruhi perkembangan karakter dan tindakan tokoh-tokoh Leo sepanjang novel. Untuk tujuannya, untuk mendeskripsikan karakter tokoh Leo dalam novel Leo karya Testa berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis konflik batin yang dialami oleh tokoh-tokoh Leo yang berkaitan dengan struktur kepribadian ID, ego, dan superego. Yang ketiga, untuk menjelaskan pengaruh psikoanalisis tersebut terhadap perkembangan karakter dan alur cerita novel. Untuk manfaat, ada secara teoritis dan praktis dan juga sosial. Selanjutnya masuk ke bagian bab 2, kajian teoritik. Pertama ada pengertian novel. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa naratif yang memiliki panjang dan kompleksitas cerita yang memungkinkan pengembangan karakter dan tema secara mendalam. Menurut Bambang Nurkiantoro, novel adalah karya sastra yang mengandung unsur intrinsik dan juga ekstrinsik yang saling berinteraksi, membentuk satuan cerita yang utuh dan juga bermakna. Yang selanjutnya kita akan membahas struktur novel. Struktur novel merupakan kerangka yang membangun alur dan perkembangan cerita secara sistematis dan terorganisir. Adapun untuk beberapa strukturnya, yang pertama ada abstrak.
Abstrak sendiri merupakan ringkasan singkat yang memperkenalkan tema utama dan suasana cerita. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh utama, latar tempat, waktu, dan juga suasana cerita. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana konflik mulai muncul dan juga berkembang. Konflik ini biasanya dapat berupa konflik internal tokoh, konflik antar tokoh, konflik dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan puncak konflik atau klimaks dalam novel, di mana ketegangan mencapai titik tertinggi. Pada bagian inilah tokoh utama menghadapi dilema atau krisis yang menentukan arah dan hasil dari cerita. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi merupakan tahap penyelesaian konflik yang terjadi dalam cerita. Selanjutnya ada koda. Koda di sini adalah bagian penutup yang memberikan refleksi atau pesan moral dari keseluruhan cerita. Oke, selanjutnya adalah unsur-unsur novel. Unsur novel di sini merupakan adalah unsur intrinsik. Menurut Nurjantoro menguraikan sebagai berikut. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita yang menjadi pusat narasi, sedangkan penokohan adalah teknik pengarang dalam menggambarkan sifat, karakter, dan perkembangan tokoh tersebut. Penokohan dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan deskripsi eksplisit, maupun secara tidak langsung melalui dialog, tindakan, dan reaksi tokoh lain. Penokohan yang kuat membuat karakter menjadi hidup dan realistis, sehingga mampu membangkitkan empati. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Alur dapat berbentuk linear. Selanjutnya ada latar. Latar meliputi tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar belakang cerita. Selanjutnya ada tema. Tema adalah gagasan utama atau pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah perspektif dari mana cerita dapat diceritakan. Misalnya orang pertama, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ada gaya bahasa dan juga amanat. Kita akan masuk ke jenis-jenis novel. Selanjutnya pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara karya sastra dan dengan psikologis pengarang dan tokoh dalam cerita. Selanjutnya ada bidang-bidang psikologi sastra Sigmund Freud. Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3 struktur utama, yaitu id, yang artinya dorongan naluriah dan insting dasar yang berada di alam bawah sadar. Ego. Ego adalah bagian sadar yang berfungsi menyeimbangkan tuntunan id dengan realitas eksternal. Selanjutnya superego. Superego merupakan bagian moral yang menginternalisasi norma dan nilai sosial. Berikut penerapan pendekatan psikologi sastra Freud dalam penelitian. Yang pertama, analisis struktur kepribadian tokoh, eksplorasi konflik batin. Ketiga, penelaahan mekanisme perlahan ego. Keempat, interpretasi simbolisme dan mimpi. Kelima, kontribusi pada kajian psikologi sastra. Nah, berikut adalah penelitian relevan. Pertama, penelitian oleh Pratiwi pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Psikologi Sastra dalam novel Assalamualaikum Jalan Imam karya Imam Madniyah menggunakan pendekatan psikoanalisis Freud untuk menganalisis kepribadian tokoh. Selanjutnya, kedua, penelitian oleh Sapitri.
Dalam analisis psikologi sastra pada novel Amrike Kembang Kopi karya Sumantrio Sumarjo yang membahas aspek struktur novel dan psikologi tokoh dengan teori Freud. Ketiga, penelitian oleh Supranto yang berjudul Kajian Psikologi Sastra dan Nilai Karakter dari Novel Nadira karya Laila S. Chudori yang mengkaji konflik internal tokoh dan nilai pendidikan karakter menggunakan teori Freud. Selanjutnya keempat, penelitian oleh Mantra psikoanalisis yang berjudul Psikoanalisis Sigmund Freud terhadap tokoh Sukat dalam novel Hari Terakhir di Rumah Bordil karya Budi Riswandi yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Untuk pendekatan dan jenis penelitian, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif karena data yang dianalisis berupa teks naratif yang memerlukan interpretasi mendalam. Untuk data penelitian berupa kata, frasa, dan kalimat dalam novel Leo yang mengandung unsur psikologi sastra, khususnya yang berkaitan dengan manifesti, id, ego, dan superego. Selanjutnya sumber data. Sumber data adalah novel Leo karya Testa yang merupakan objek kajian utama. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sistematis. Pertama, peneliti membaca novel Leo secara menyeluruh dan teliti untuk memahami keseluruhan isi dan konteks cerita. Untuk teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan beberapa tahapan. Pertama, data direduksi dengan menyeleksi dan membuang data yang tidak relevan atau kurang mendukung. Selanjutnya, validasi hasil analisis data. Untuk meningkatkan keabsahan dan kredibilitas hasil analisis, penelitian ini dapat melakukan validasi melalui triangulasi. Selanjutnya, alur atau prosedur penelitian. Prosedur penelitian dimulai dengan pemilihan novel Leo karya Testa sebagai objek penelitian. Selain itu, peneliti merumuskan masalah dan tujuan penelitian secara jelas. Berikut adalah diagram alur penelitian. Yang pertama, penentuan topik. Kedua, studi literatur. Ketiga, perencanaan proposal. Keempat, instrumen penelitian. Kelima, mengumpulkan data. Selanjutnya, validasi data. Berikutnya, interpretasi data. Selanjutnya, substansi data dan menarik kesimpulan, dan terakhir menjawab dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Itulah tadi presentasi proposal penelitian saya. Jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan selamat malam dan terima kasih.